Ya memang gini ya, kalau kita ngelihat anak-anak gitu ya perilakunya itu sebenarnya mencerminkan apa perilakunya orang dewasa gitu. Karena anak-anak itu kan meniru. Yap. Jadi 70% perilaku anak dimanapun di seluruh dunia ini adalah meniru. Kenapa anak tadi Mbak sempat sebutkan dia masih kecil tapi melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada temannya, itu biasanya pengaruh dari tontonan. Jadi emang gadget ini ya di era sekarang cukup membahayakan karena anak itu kan belum punya pola, belum tahu apa-apa resiko dan lain-lain. Dia hanya ingin mencoba apa yang dia lihat. Maka ini yang berbahaya ya. Iya, betul. Jadilah menurut saya orang tua yang punya perspektif juga untuk perlindungan anak. Yang kedua, bahagiakan ya. Jadi kalau Anda sudah bahagia, barulah Anda berpikir punya anak, karena dan bahagia itu ukurannya bukan materi. Halo Sobat Forum, kembali lagi di Forum Poluan, Pola Pikir Wanita bersama saya Puspita Chandra Dewi. Nah, hari ini saya mau ngomongin soal yang baru-baru ini terjadi, yang banyak banget nih kemarin kayak kasus-kasus tentang pencabulan terhadap anak, lalu juga tawuran yang kemarin banget baru terjadi di daerah Jakarta Timur kalau nggak salah ya. Nah, kita mau ngomongin soal hal tersebut bersama dengan pemerhati anak dan pendidikan, yaitu Ibu Retno Listiarti. Bagaimana nih pandangannya terhadap hal-hal tersebut? Yuk langsung aja kita sapa, ini dia Bu Retno. Halo, selamat siang Bu Retno. Halo, selamat siang. Apa kabar Mbak? Sehat? Baik, sehat. Alhamdulillah. Apa kabar Bu Retno? Alhamdulillah baik, sehat. Lagi Walaupun cuaca sedang mendung iya ya. benar Bu. Lagi harus banyak jaga kesehatan juga ya Bu, karena Iya. lagi sering Kondisinya yang ekstrim ya. betul. Ibu gimana? Lagi sibuk apa nih akhir-akhir ini? Ya biasa sih ya kegiatan, tapi ini yang kalau kebetulan hari ini ada kegiatan dengan Kemendikbudristek ya terkait pencegahan dan penanganan 3 dosa besar di pendidikan. Kebetulan sesuai dengan tema kita nih. Iya, betul. Perundungan, kekerasan seksual dan intoleransi. Oke. Sekarang kita langsung mulai ngobrol-ngobrolnya nih Bu ya. Boleh. Bagaimana nih sekarang Ibu melihat soal perilaku anak-anak dan remaja nih saat ini? Ya memang gini ya, kalau kita ngelihat anak-anak gitu ya perilakunya itu sebenarnya mencerminkan apa perilakunya orang dewasa gitu. Karena anak-anak itu kan meniru. Yep. Jadi 70% perilaku anak dimanapun di seluruh dunia ini adalah meniru. Jadi kalau misalnya ya kita membesarkan atau mengasuh anak kita dengan kekerasan, kalau dia salah dipukul, kalau dia salah dimaki, dicaci, maka sebenarnya anak akan meniru apa yang dia alami. Jadi ketika dia bertemu dengan temannya di sekolah, teman sebayanya, pasti dia akan melakukan hal yang sama. Jadi kalau temannya salah, ya dicaci, dimaki sama dia, dipukul sama dia gitu. Kalau nggak bisa dibilangin, itu sebagaimana pengalaman si anak ketika dia berada di rumah itu ya sebenarnya. Jadi kalau kita bilang kok anak-anak sekarang makin nakal, makin ini, makin itu, ya sebenarnya cara orang dewasa membesarkan dia, mengasuh dia, membimbing dia itu dengan cara-cara sebagaimana anak itu mewujudkannya dalam perilaku gitu. Jadi kesalahan anak itu sering saya sebut tidak pernah berdiri sendiri. Lalu kenakalan dari anak-anak dan remaja saat ini apakah semakin mengkhawatirkan Ibu? Sebenarnya kalau bicara persentase ya, anak-anak yang melakukan kekerasan atau mungkin tindak pidana ya, kan tidak harus selalu kekerasan. Tindak pidana itu kan bisa saja pencurian gitu ya, atau bentuk-bentuk lain. Itu sebenarnya ya kisarannya sih tidak terlalu tinggi ya. Artinya 10% hanya expose terhadap perilaku-perilaku ini tuh menjadi besar. Apalagi ketika misalnya terlibat tawuran, pakai samurai yang panjangnya 1 meter, lalu yang ujungnya pakai celurit yang juga panjang, lalu jadi berita, benda-benda itu ditampilkan, kan pasti viral tuh, terutama di media sosial juga gitu. Lalu anak yang kemudian tawuran tapi nyiram air keras, kan itu juga menjadi sesuatu yang bagi orang-orang kok terkejut lah tentu gitu ya, sehingga itu pasti viral yang kayak begitu.
itu gitu. Nah, kalau kita ngelihat sih sebenarnya jumlahnya nggak baik, tapi tetap kita anggap itu sesuatu yang mengkhawatirkan. Karena yang kalau sekarang paling banyak sebenarnya adalah bentuk-bentuk yang kita sebut dengan kekerasan seksual itu di dunia maya. Jadi sekarang tuh perkosaan, pelecehan itu tidak selalu dilakukan secara luring gitu ya, ketemu face to face gitu, tapi itu juga bisa dilakukan secara daring tanpa bertemu secara fisik, tapi bisa saja seorang anak mengalami perkosaan gitu. Jadi sekarang tuh banyak, dan ini orang tua sekarang kan mungkin waktu pada anak kurang, kemudian anak sibuk dengan gadget, lalu di kamar aja dan di situ berselancar, bertemu, ditangkap lah nih ketika dia misalnya ngeluh-ngeluh oleh predator anak ya misalnya, lalu predator ini memanfaatin anak yang kosong nih secara perhatian, sudah terjadi pendekatan, lalu di situ tuker-tukeran foto tidak senonoh gitu ya, dianggap pacaran lah di dunia maya, padahal orang itu tidak menampilkan jati diri yang sebenarnya loh ya. Lalu nanti setelah dia kirim-kiriman foto tidak senonoh, dipikir si anak ini kan hanya untuk berdua nih. Nah ternyata setelah dapet jadi alat ancaman. Kalau tidak mau melakukan perintah secara video yang dikirim, ya videonya itu biasanya masturbasi, maka yang bersangkutan nih foto-fotonya akan disebarkan di jaringannya dia. Misalnya orang tua, pertemanannya dia di media sosial kan kelihatan nih, teman sekolah mangga. Nah itulah kenapa ketika kita dengan orang yang tidak kita kenal gitu ya di dunia maya, itu jangan kemudian tadi memberikan segalanya, dalam arti data-data pribadi, nama keluarga kita, ayah, ibu, saudara. Nah itu emang hal yang membahayakan sih untuk anak-anak. Nah jadi selain itu pun kekerasan selain kekerasan daring ya, seksual secara daring, itu juga masuk kan lewat dunia game. Misalnya Hago, di mana anak umur 8 tahun adalah yang usianya termuda untuk kasus itu. Jadi anak ini kan kalau game tuh ada percakapan antar pemain tuh, tuker-tukeran WA gitu, lalu di situ tuh si pelaku itu bilang, nih kalau mau dibeliin senjata untuk memperkuat gamenya, padahal harganya cuma 50-100 ribu lah ya. Kirim foto kamu sedang tidak pakai pakaian. Nah, itu sampai kemudian jadi alat ancaman. Nah, itu umurnya baru 8 tahun loh. Jadi ini memang hal yang mesti diwaspadai ya. Selain tadi, kenapa anak tadi Mbak sempat sebutkan dia masih kecil tapi melakukan tindak pidana kekerasan seksual pada temannya. Itu biasanya pengaruh dari tontonan. Jadi emang gadget ini ya di era sekarang cukup membahayakan. Karena anak itu kan belum punya pola, belum tahu apa-apa resiko dan lain-lain. Dia hanya ingin mencoba apa yang dia lihat. Maka ini yang berbahaya ya. Iya betul. Nah iya tadi terkait kasus yang baru-baru ini terjadi nih, yang di Pekanbaru itu, yang tentang anak TK yang dicabuli teman sekelasnya yang juga sesama pria. Ini kan bagaimana nih sebenarnya hal seperti ini tuh bisa terjadi? Apakah sebenarnya mereka nih kan tidak tahu, belum ngerti apa yang diperbuat mereka, karena kan umur mereka sendiri masih terbilang sangat kecil gitu untuk mengerti hal-hal yang menyimpang seperti ini yang dilakukan seperti itu. Iya bisa jadi kan gini ya, kalau misalnya tentang orientasi seksual tidak mungkin tuh anak TK paham. Lalu bicara tentang apa ya, misalnya kebutuhan seksual atau kenikmatan seksual tuh sesuatu yang nggak mungkin sih pada usia itu. Lalu kenapa mereka kok sampai melakukan? Ya sebenarnya nyoba gitu. Bisa jadi gini ya, gadget yang mereka mainkan sebenarnya gadgetnya orang tua. Nah terus orang tuanya akses pornografi, di konten pornografi melalui HP-nya. Kan biasanya ada jejaknya, kemungkinan kepencet anak itu ada. Kedua adalah, jadi gini, ketika mungkin yang orang tuanya itu suka membuka, kan suka tiba-tiba link yang lain muncul. Mungkin anak ini kok bolak-balik muncul ya, dia klik. Nah ternyata di situ konten pornografinya menunjukkan adegan tadi gitu ya, laki-laki dengan laki-laki atau gimana. Nah lalu dia tuh merasa itu ingin dia coba gitu, ingin tahu sebenarnya. Kalau soal kenikmatan atau bahkan mungkin dia juga misalnya ketika kelamin dengan kelamin masuk kan ada persyaratan juga ya.
Dan saya juga nggak yakin bahwa misalnya secara alat vitalnya gitu ya, mungkin dia hanya melihatnya gitu ya, seperti itu, terus dia pengen nyoba main gitu, dia menganggap itu sebagai satu permainan gitu. Nah itu yang sebenarnya bisa jadi terjadi pada anak-anak itu, karena kalau berbicara keinginan melakukan persetubuhan atau hubungan seksual, atau mungkin tadi kita sebut sodomi atau apapun gitu ya, itu nggak mungkin sih dilakukan oleh anak seumur itu gitu. Iya, berarti ini kan sudah sering ya terjadi. Maksudnya yang seperti ini tuh nggak cuma sekali doang gitu untuk terekspos gitu ya. Kasus di mana si anak kecil yang mengikuti apa yang ditontonnya gitu. Berarti TV, YouTube, TikTok dan sosial media lainnya itu begitu berpengaruh buruk ya terhadap anak-anak, atau gimana nih Bu? Sebenarnya kalau sesuatu tuh nggak berlebihan ya nggak buruk juga ya. Ini kan kayak apa ya? Kalau pedang yang bermata dua gitu ya. Artinya gini, ketika kita memberikan gadget kita kepada anak-anak tapi kita tidak mengawasi, itu sebenarnya kita seperti, ini apalagi anak kecil gini ya, itu kita seperti gini loh. Ini pisau tajam udah kita asah, terus kita titipin ke anak kita main sebentar, terus kita mungkin ke belakang atau ngerjain apa. Kan kemungkinan besar anak kita terluka ada gitu kan, karena dia nggak ngerti fungsi nih benda ini gitu, lalu dia ini ke tangannya atau dia tusukin ke binatang, misalnya ada kucing di dekatnya dia, kan dia nggak tahu gitu. Jadi memang begitu juga ketika kita bicara internet. Jadi ketika kita kasih gadget terkoneksi internet, kasih ke anak kita, terus nggak kita awasi, itu ya mirip dengan kita menyerahkan pisau tajam kepada anak kita sebentar, terus kita pergi dikit gitu, anak kita pasti terluka. Begitulah kira-kira analoginya. Jadi harus diawasi, harus didampingi, harus diedukasi gitu. Dan sesuatu yang berlebihan harus diatur. Kalau orang tua sekarang kan gini ya, kalau anaknya nggak mau makan, setelin gitu. Gadget, iya. Kemudian kalau orang tuanya mau ngerjain yang lain-lain biar nggak repot, kasih YouTube. Akhirnya anak ini punya ketergantungan kan, karena sering kali gitu, dan dia jadi tenang kan, dianggapnya gitu. Jadi orang tua bisa lah ngerjain yang lain. Sebenarnya memberikan itu manfaatnya buat siapa? Kan buat orang tuanya biar dia nyaman. Tapi bagi anaknya sebenarnya kita menjerumuskan gitu. Nah iya, berarti kan kontrolnya itu tetap berada di orang tua gitu ya. Lalu bagaimana nih tanggapan dari Ibu sendiri soal orang tua yang ya masih menyalahkan tontonan-tontonan tersebut gitu, yang akhirnya karena kita tahu kan pola pikir dan perilaku dari anak-anak ini ya itu terbentuk dari lingkungan keluarga dan juga orang tua itu sendiri gitu. Makanya ini ya, kalau kita menikah, nggak apa-apa sih kita nikah karena cinta dan ini, nikah aja. Tapi kalau pengen punya anak, coba dipikir dulu untuk siap. Siapnya itu siap lahir batin gitu. Artinya ketika kita belum siap menjadi orang tua, ya kayak gitu. Kita nih direpotin sama anak, nggak mau gitu ya. Anak nangis, gimana ya nih nangis? Padahal nangis itu sebuah ekspresi yang biasa. Tuhan itu ngasih air mata tuh emang untuk kita keluarkan dan punya maksud tertentu ya. Misalnya gini lah, mungkin kita semua dalam hidup kita pernah ya nangis lama, terus mata kita bengkak, terus kita pusing gitu ya. Lalu kita pengen tidur kan, karena ngantuk. Nanti kita ketiduran tuh karena pusing dan ngantuk. Nah nanti pas bangun, itu waktu kita nangis tuh kayaknya gak ada jalan keluar gitu. Tapi begitu kita selesai semuanya nih, udah nangis berjam-jam, lalu kita ketiduran dan bangun, biasanya kita akan tiba-tiba tuh gini, gak terlalu berat masalahnya, emang harus diselesaikan, kayaknya aku bisa ngelakuin ini, kayaknya aku akan ngelakuin itu, sebenarnya muncul loh. Nah makanya orang Indonesia itu punya budaya anak laki-laki misalnya gak boleh nangis. Ya jadi dianggap pantangan gitu. Padahal anak laki-laki dan perempuan dikasih air mata sama Tuhan. Jadi biarlah nangis. Makanya kekerasan psikis dalam data kita yang sering mengalami masalah psikologi ya dari berbagai bentuk kekerasan dan secara psikis karena anak laki-laki. Ya. Nah lalu anak kecil itu kan suka nangis ya. Nangis kan wajar ya. Nah harusnya anak-anak tuh ekspresi nangis. Jangan kalau dia nangis kita turutin yang dia mau. Misalnya gini, ke mall.
pingin beli mainan. Padahal kita udah bilang no, mainan sudah banyak di rumah dan tidak memerlukan itu. Nah, tapi anaknya maksa nangis, lalu kita malu nih beliin. Anak itu kan gunakan senjata nangisnya terus. Tapi gini aja, biar aja punya anak nangis nggak apa-apa, di tempat umum juga nggak apa-apa. Jadi waktu anak itu nangis udah biar aja, oke, kamu udah nangisnya, oh belum, ya udah ngulung-ngulung gitu misalnya, ya nggak usah malu. Kita duduk aja nungguin sampai dia selesai. Nah, itu sebenarnya pasti akan selesai. Kenapa? Anak-anak yang ternyata sudah dibiasakan berekspresi waktu kecil, dia itu ketika gede, ketika besar dia mampu mengendalikan emosi. Oke. Tapi anak-anak yang dia nangis dikit, neneknya itu didiemin, malah kemudian tidak keluar ekspresinya sejak kecil. Jadi nangis nggak apa-apa gitu. Nah, termasuk tadi ya, ketika kemudian anak-anak kita misalnya mengalami berbagai bentuk kekerasan kah, atau perlakuan-perlakuan buruk dari lingkungannya, ya disitulah ekspresi menangis adalah langkah awal untuk menstabilkan emosi atau psikologi seseorang. Jadi sebenarnya nggak kenapa-napa. Nah, bagi orang tua yang kemudian nggak siap punya anak, kasihan anaknya. Karena itu tadi, dia tidak mampu mengasuh, akhirnya YouTube menjadi bagian yang dikasih, padahal itu akan berpengaruh buruk pada seorang anak. Apalagi ketika dia belum bisa bicara dikasih YouTube. Yang terjadi adalah dia hanya akan nerima pembelajaran kata-kata tuh dari YouTube. Dia tidak akan berkembang sebagaimana anak pada umumnya. Jadi sebenarnya itu sangat berbahaya. Yang kedua, jadi sedikit sekali nanti kosakata dia, pembenaran kata, dan itu sekarang banyak ditemui. Anak TK tuh nggak bisa ngomong, susah ngomong karena pembenaran katanya terbatas. Lalu yang berikutnya lagi mata ya, terlalu dekat itu membuat mata anak rusak. Secara otak ya itu kan kena radiasi dan lain-lainnya, otaknya bisa memerah tuh kalau digambar gitu ya, digambarkan begitu. Itu sebenarnya berbahaya karena gadget ini antara orang dewasa sama anak-anak. Dampaknya tentu orang dewasa karena sudah dewasa dia masih bisa lebih, kalau anak tuh enggak. Nah, jadi kalau emang kita nggak siap memiliki anak, nggak mampu ngasuh dengan penuh kasih sayang, tidak mengerti bahwa anak tuh diajak bermain gitu. Jadi kalau kita pingin anak nggak main gadget, ya kita main sama anak gitu. Nah, memang nggak mudah jadi anak dan nggak ada sekolahnya menjadi orang tua. Tapi tadi kita belajar aja untuk jadi orang tua. Jadi kalau kita juga belum mampu menjadi orang tua yang baik, tapi kita ingin punya anak, ya satu dulu aja gitu. Itu penting untuk kebahagiaan si anak dan juga kebahagiaan orang tuanya. Karena kalau kita bahagia nih, stabil secara psikologi, kita pun bisa membahagiakan anak kita gitu. Oke, berarti belajar parenting sebelum menikah juga penting ya? Oh, penting banget. Harus siap mental lah jadi karena nggak mudah menjadi orang tua. Oke. Lalu pengawasan yang seperti apa nih yang seharusnya orang tua berikan untuk anak-anaknya supaya hal-hal yang seperti tadi itu tidak terjadi gitu, Bu? Yang pertama kan secara usia ya tentu berbeda-beda. Misalnya kekerasan seksual. Ada pada bagian anak atau tubuh anak yang nggak boleh, yang kita tuh kan nggak boleh disentuh orang lain kecuali diri kita sendiri ya. Jadi misalnya gini, ketika kita lagi mandiin, anak kita udah bisa ngomong nih, tapi dia masih batita lah, masih itu. Kita kasih tahu bahwa nih ada tubuh kamu yang nggak boleh dipegang dan dilihat aja nggak boleh, kan berarti era sekarang apa ngasih foto, bikinin video, itu nggak boleh gitu, ngelihat aja nggak boleh, apalagi nyentuh. Nah, kalau ada yang mau ngelihat, ada yang nyentuh, itu berarti jahat. Punya niat jahat sama kamu. Jadi laporkan. Nah, ketika ngomong begitu tuh anak akan nginget loh, berulang-ulang. Jadi siapapun yang megang, termasuk di keluarganya dia, karena banyak kekerasan seksual dilakukan di lingkungan keluarga juga kan pelakunya. Jadi itu penting. Jadi walaupun itu ayahmu, pamanmu, kakekmu yang itu, tetap harus ngomong. Dan laki dan perempuan semuanya punya kerentanan menjadi korban. Jadi jangan dikira bahwa hanya anak perempuan, enggak, anak laki-laki pun banyak sekali yang jadi korban. Jadi memang secara jumlah mungkin banyak anak perempuan untuk kekerasan seksual. Kalau kekerasan fisik, data menunjukkan banyak anak laki-laki. Kalau kekerasan psikologi ternyata paling tinggi dialami justru oleh laki-laki. Dan banyak kasus percobaan bunuh diri itu dilakukan oleh remaja laki-laki. Dan anak-anak yang jarang kena sinar matahari itu, ini riset ya. Ternyata sinar matahari vitamin D yang berlimpah di negeri kita tuh bagus banget. Harusnya anak tuh berkeringat, kena matahari, karena ternyata
ketika dia itu udah biasa kena matahari, itu ternyata dia memiliki sistem tidak hanya kekebalan tubuh dan kulit yang sehat gitu ya, terus banyak lah vitamin D itu manfaat ke tulang dan lain-lain. Ternyata dia itu akan minim dalam hal itu bunuh diri. Jadi kalau mengalami masalah psikologi, dia itu akan lebih minimal, bisa diminimalkan gitu. Jadi potensi dia melakukan bunuh diri, dan itu riset terbaru ya, karena sekarang itu angka bunuh diri itu nomor 2. Jadi orang meninggal karena sakit nomor 1, karena bunuh diri itu nomor 2. Jadi betapa masalah psikologi ini penting, karena kalau orang tua tuh nggak bahagia, misalnya gini ya, ayahnya memperlakukan ibunya dengan buruk, suka memaki, suka memukul, kan ibunya juga stres ya. Ibunya nggak bisa ke ayahnya, lampiasannya siapa? Anak tuh paling rentan kena. Akhirnya anak juga jadi nggak bahagia kan. Nah dia untuk meluapkan kemarahannya nggak bisa ke ibu dan bapaknya, ke siapa? Teman. Ketika dia sekolah atau dia bermain, ke yang lebih kira-kira nih posisinya lebih lemah dari dirinya gitu. Itu yang sebenarnya siklus itu yang terjadi. Maka banyak kasus-kasus di sekolah sebenarnya penanganannya tuh butuh perubahan pengasuhan orang tua. Gitu, berarti tetap balik lagi ke orang tua ya. Iya, itu penting banget, karena begitu pengasuhannya baik, positif, konsep dirinya bagus, penuh kehangatan, sering meluk-meluk anak tuh ya, itu penting banget. Karena waktu saya jadi kepala sekolah, beberapa kasus tuh saya tanya sama bapaknya ya. Ini anaknya kan SMA, karena saya kepala sekolah SMA. Bapak terakhir kali meluk anak bapak ini kapan gitu, anaknya baru masalah. Terus dia mikir lama, abis itu dia bilang gini, kayaknya waktu dia masih lucu deh Bu. Lalu lucu itu kira-kira 5 tahun kali ya Pak. Iya, anaknya udah 17 gitu. Jadi saya bilang, Pak, coba perbaiki hubungan, peluklah anak. Dia sampai bilang gini sama saya, gimana ya Bu cara meluknya? Meluk aja dia gak tahu, karena dia takut ada penolakan pada anaknya, mungkin karena sering alami kekerasan. Saya bilang bahwa anaknya punya kamar sendiri Pak. Iya. Kalau dia sudah tertidur, Bapak masuk ke kamarnya dan peluk dia. Sentuhin kulit dengan kulit. Biasanya itu akan menularkan dan sering dilakukan. Proses itu ternyata lama-lama, karena anaknya yang awalnya nggak tahu dipeluk, lama-lama dia kan pasti ada masa di mana dia tuh antara dengan mangga bapaknya datang, atau dia pura-pura tidur terus tahu. Ternyata itu memperbaiki hubungan gitu. Jadi sering-seringlah memeluk gitu, karena itu ada hormon dopamin yang bikin bahagia, dan ternyata kulit dengan kulit yang bersentuhan itu bisa membuat semakin dekat. Mungkin orang tua anaknya bermasalah kurang meluk kali ya, kurang ada komunikasi. Orang kalau sering meluk kan jadi ada komunikasi ya. Nah itu mungkin harus diperbaiki gitu, karena problem kita tuh kan dari anak masih kecil sampai yang dewasa. Kalau kecilnya pengasuhannya benar, dewasanya dia akan bagus tumbuh kembangnya. Iya betul, oke. Nah lalu anak-anak yang mengalami hal seperti itu kan pasti juga akan mengalami yang namanya trauma setelahnya. Nah trauma ini biasanya bisa sampai seburuk apa nih Bu? Tergantung berapa lama dia mengalami sih ya. Kalau misalnya dia baru mengalami, lalu sudah menunjukkan tanda-tanda dan kita peka, segera itu sebenarnya cepat pulih. Tapi kalau bertahun-tahun, apalagi jika si anak ngelihat ibu bapaknya bertengkar di depan dia, atau ayahnya melakukan kekerasan terhadap ibunya di hadapannya, dan dia juga mengalami kekerasan baik oleh ayah maupun oleh ibu, dan itu dalam jangka panjang tanpa pernah dibantu ya, misal bertahun-tahun, tentu lebih lama gitu prosesnya. Kalau kekerasan seksual walaupun sebentar maupun lama itu tetap membekas cukup lama. Jadi kekerasan seksual ini yang pemulihannya lebih lama. Kalau misalnya perundungan atau kekerasan fisiknya diobatin cepet ya, tapi hatinya mungkin rasa sakitnya tuh enggak. Tapi kalau kekerasan seksual itu biasanya panjang, bahkan sampai anak itu dewasa. Nah itu perlu tuntas. Kalau nggak tuntas, nggak sembuh, dan itu berbahaya bagi perkembangan dia. Kalau misalnya anak-anak yang mengalami kekerasan verbal, tidak dipukul tapi sering dimaki, direndahkan, dipermalukan, itu juga punya dampak ya. Nah dampaknya itu kalau yang kayak begitu bisa panjang bisa pendek nggak, juga tergantung individu itu sih. Tapi
kalau verbal tuh ternyata membekasnya kuat ya, kuat banget juga gitu. Jadi apa sulit dihapus gitu. Ya itu yang menurut menurut saya makanya orang tua hati-hati ya kalau ngomong, termasuk orang tua nih orang dewasa termasuk guru ya. Oke. Nah, lalu kalau korban yang terjadi di Pekanbaru itu bisa menjadi pria yang memiliki orientasi menyimpang saat dewasa nggak sih Bu? Karena sudah mengalami hal seperti itu. Bisa aja, tapi umumnya sih sebenarnya kalau dipulihkan enggak ya. Jadi sebenarnya kalau korban, terus kan gini ya, misalnya para pelaku tuh, ya dulu saya juga korban, sering ngomong gitu kan. Iya, betul. Mungkin karena bertahun, jadi pernah dulu saya nanganin satu kasus, dia itu gini loh, si pelaku ini gini, waktu dia kecil dia ngalamin, lalu dia merasa gak bahagia. Nah tiap lihat anak kecil dia pengen anaknya juga gak bahagia gitu. Itu kan berarti dia secara kejiwaan atau psikologi itu emang mengalami gangguan ya akibat itu. Nah kalau memang kita memiliki itu atau sadar, itu harusnya kalau kita sudah dewasa ya menyadari itu, lebih baik berobat ke ahlinya, psikolog atau psikiater. Tapi kalau kemudian anak-anak dia baru mengalami, nah ini orang tua suka gini kalau kekerasan seksual ya, dia ngerasa itu aib, nggak mau ngelaporin, lebih baik mindahin sekolah. Yang kedua adalah akhirnya tuh si pelaku juga nggak ada efek jerah, misalnya pelakunya orang dewasa ya, bisa ada korban lagi. Yang kedua adalah dia ini misalnya orang tua itu gini, udahlah anak saya nggak apa-apa saya pindahin, ntar juga hilang traumanya gitu. Padahal itu kan belum tentu. Jadi harusnya di assessment dulu, karena setiap korban kekerasan seksual pasti mengalami masalah psikologi, itu pasti ada dampak psikologinya. Lalu cara yang tepatnya nih untuk menyembuhkan entah itu trauma atau yang lain-lainnya bagaimana? Cara yang paling sebenarnya kalau ada support system keluarga mah gampang ya. Jadi maksudnya gini, kalau keluarga tuh hangat, support systemnya bagus, terus mereka juga nyadarin bahwa anakku harus dapat bantuan nih secara psikologi agar pulih, lalu didampingin, itu akan cepat. Nah lalu kalaupun enggak, ini bagaimana dengan keluarga yang nggak bisa bayar psikolog karena kan mahal misalnya ya, apalagi di kampung-kampung nih gimana ya, support system keluarga kalau bisa, kalau ada guru-guru BK tuh bisa bantu juga. Nah tapi sekarang itu udah ada namanya UPTD, pusat perlindungan perempuan dan anak, PPA gitu, di setiap daerah berdasarkan nomenklaturnya Kementerian Dalam Negeri. Nah itu sebenarnya harus ada, dan di situ ada selain pekerja sosial itu ada pekerja sosial di dinas sosial ya, biasanya di daerah itu ada psikolognya, psikolog klinis. Nah itu adalah untuk memulihkan ini anak-anak yang mengalami, karena kalau dia tuh nggak kita tanganin ya, masih anak-anak itu ke bawah hingga dewasa, itu bahaya. Jadi memang sebaiknya ada gitu. Jadi psikolog itu psikolog remaja, psikolog keluarga, jadi bisa ke anak gitu ya. Nah itu menurut saya penting ya, karena sebenarnya kayak gini lah Mbak, prinsipnya buang racun. Jadi di tubuh kita kalau kita punya masalah itu kan kayak racun ya, itu kan harus dikeluarkan. Itu bagaikan tempat sampah kan, kalau sampahnya terus menerus di dalam nggak kita buang-buang kan jadi busuk ya, busuk, beracun, bau. Kira-kira di tubuh kita bisa gitu. Oke. Lalu sekarang kita beralih ke kasus yang tawuran itu ya Bu, yang baru-baru ini beberapa hari yang lalu malah. Nah itu ini juga udah sering terjadi nih Bu, ada yang melakukannya itu anak-anak remaja gitu. Biasanya hal ini bisa terjadi pada anak-anak dan remaja tuh karena apa? Apakah ini juga salah satu pengaruh dari emosional anak-anak dan remaja yang masih belum bisa dikendalikan nih Bu? Ya, jadi gini, kalau sekarang kan usia yang tawuran tuh biasanya 13 sampai 17 tahun ya. Iya. Berarti itu SMP dan SMA. Sebenarnya ketika anak berusia 13 sampai 15 tahun itu dia namanya memasuki masa, kalau psikolog tuh nyebutnya middle gitu. Jadi dia itu di pertengahan transisi, udah bukan anak-anak tapi belum remaja banget gitu. Nah, inilah yang kemudian masa yang penuh dengan sebenarnya bahaya kalau kita tuh nggak ngedampingi anak-anak ini. Jadi di masa itu tuh anak tuh sedang mencari jati diri, terus mau berperan apa tuh dia bingung gitu. Apa sih kelebihan gue, sementara orang tua tuh tidak mengangkat potensinya atau tidak mengembangkan potensi dia. Misal, oh nih anak gue kayaknya jago olahraga,
masukin klub bola apa. Jadi kan waktunya habis dengan teman-teman satu circle nih yang sama-sama suka hal yang sama. Oh, suka nyanyi, suka musik, sama tuh diiniin juga gitu. Itu bisa berkembang kan. Jadi anak nggak kebingungan dan berteman sama teman yang tepat. Nah, ini anak-anak ini korban kekerasan, akhirnya hal positif sama dirinya nggak berkembang. Kalau mau akademik juga nggak bagus-bagus amat gitu ya. Akhirnya anak ini kumpul sama anak-anak yang sama. Pengasuhannya negatif, korban kekerasan ngumpul. Belajar dong kekerasan yang lebih. Lalu tawuran tuh biasanya circle ini. Jadi mereka untuk membuktikan jati dirinya atau eksistensi diri adalah melukai orang lain. Ya karena itu yang dia tahu. Karena itu yang dia alamin gitu. Jadi sebenarnya ada faktor orang dewasa. Nah, di sekolahan, di sekolah tuh gini. Kalau anak kena tawuran, keluarin. Mau dia bawa senjata tajam atau enggak, mau dia nusuk orang atau enggak, atau dia dipaksa oleh kakak kelasnya, kan ada yang dipaksa. Ada dia dalam bentuk ancaman, tapi ada yang mungkin dengan kerelaan. Nah, anak-anak ini kan mestinya tidak kemudian dihukumnya adalah dikeluarkan dari sekolah. Yang terjadi apa? Begitu dikeluarkan dari sekolah, pindah ke sekolah lain. Di sekolah lain ketemu anak-anak yang sama, circle-nya nambah. Ketika tawuran jumlah sekolahnya nambah. Jadi itu jadi susah mutusnya. Jadi sumber masalahnya menurut saya kenapa anak-anak ini melakukan itu harus ada dikaji ya. Misalnya lewat asesmen psikologi. Jadi kalau ditemukan tawuran, polisi kontak kepada pusat perlindungan perempuan dan anak. Lalu kalau anak kan boleh laki-laki dan perempuan tuh boleh didampingin kan. Di situ selain didampingin secara hukum ya mungkin dia bawa senjata tajam. Dia juga penting untuk masalah psikologi. Pendampingan psikologi harus dilakukan agar dia memahami itu konsep itu kesalahan atau bukan, lalu melibatkan orang tuanya agar mengubah juga pola perilaku. Karena percuma anaknya disembuhin, orang tuanya nggak sembuh gitu ya. Jadi ini penting juga. Nah, jadi sekali lagi tawuran itu dampak dari anak-anak ini juga korban kekerasan. Jadi anak itu kalau dia pelaku kekerasan biasanya dia juga korban. Nah, jadi mengubahnya adalah ya akar masalahnya apa dia sebenarnya. Ya, itu yang didekati. Jadi jangan main ngeluarin anak dari sekolah. Sih sebenarnya kalau tidak putus sekolah ya anak ini malah jadi tambah parah tuh kalau putus sekolah. Kalau enggak dia pindah ke sekolah lain berdampak pada virus yang menulari anak-anak lain juga. Oke. Lalu mungkin bagaimana cara mengajarkan orang tua mengajarkan anak-anak ini untuk bisa melatih emosionalnya mereka gitu sejak mereka masih anak-anak gitu hingga akhirnya nanti ketika dewasa bisa lebih baik mengontrol emosinya. Bagaimana tuh Bu caranya? Ya seperti tadi saya sebutkan. Kalau anak berekspresi nangis ya biarin aja. Anak marah, anak ngambek biasa aja. Jadi sebenarnya orang tuanya yang harus tenang. Jadi kalau anak tuh misalnya aku gak mau les hari ini, lalu emosi maksa, les tuh jadi gak membahagiakan dia gitu. Jadi kayak misalnya gini, potensi dia ya, ini untuk ngatur emosi juga ya. Ini anakku kelebihannya apa ya? Oh ini kayaknya dia jago main musik nih. Kita tanyain, kamu suka gitar banget, mau gak dikursusin biar serius nih. Di tempat kursus dia ketemu orang-orang yang suka juga dengan gitar. Akhirnya juga ada penampilan, misalnya satu hari manggung bersama-sama. Kan itu membuat rasa percaya dirinya tumbuh. Yang tadinya mungkin luka bisa sembuh tuh dengan hal yang tadi memberi kebahagiaan dia. Jadi kan kita bahagia ya kalau ngelakuin sesuatu yang kita suka. Ya apalagi kalau kita kerja itu sesuatu hobi kita gitu. Terus kita udah kerja bahagia dibayar lagi gitu ya. Anak-anak ini kan ranahnya main ya. Jadi melarang orang tua melarang anak bermain atau mencegah anak bermain itu sama dengan melarang orang tua kerja gitu. Mirip begitu gitu. Jadi nggak mungkin gitu. Anak tuh dunianya main. Nah cuma main dengan siapa, bagaimana, lalu main tuh kan bisa aja ya masuk klub bola, ya main teman-teman yang sama-sama suka gitu, atau suka futsal kali anak sekarang, basket dan lain-lain. Nah itu dikembangin gitu. Jadi itu mungkin bisa membantu anak-anak ini pulih ya dari rasa itu. Yang kedua adalah juga menjaga dia tetap positif. Nah, lalu kalau punya rasa percaya diri, hal positif jadi bisa dikembangin. Nah, kalau kemudian masih kecil-kecil gitu, ya tadi
kalau anak kita lagi ngambek gitu, ajak ngomong aja. Mungkin paling gampang kalau di media sosial sekarang, Susrini dengan Rayansa ya. Iya. Karena Rayansa suka ngambek kan, suka nangis, suka itu. Bagaimana cara Susrini itu ngajak ngomong, bukan diemin, tapi ngajak ngomong. Iya maunya apa? Jadi jangan menangis aja tapi nggak ngomong maunya apa. Jadi itu upaya apa latihan mengontrol sebenarnya dari kecil gitu. Itu contoh yang baik gitu. Jadi apa namanya, tontonan-tontonan yang kayak ya seperti itu juga bisa positif ya untuk apa ya, untuk melatih orang tua juga bisa melatih diri bagaimana sih caranya menghandle anak-anaknya mereka juga. Iya gitu ya. betul. Oke, lalu bagaimana seharusnya peran guru nih di sekolah terhadap kasus-kasus seperti yang tadi gitu? Ya kalau guru tuh kan sebenarnya orang tua kedua ya bagi anak-anak. Artinya kalau kita ngomongin 24 jamnya anak, kan mungkin kalau udah gede ya anaknya udah SMP dan SMA, mungkin 7 jam berada di sekolah. Ya. Artinya bertemu guru, jadi hampir sepertiga waktunya tuh ada di sekolah. Nah guru itu juga orang dewasa yang seharusnya memang punya kepekaan dalam perlindungan anak, perspektif perlindungan anak. Cuma mungkin kritik juga sih untuk pemerintah, guru-guru nih kadang dibebani administratif yang kebanyakan ya. Jadi guru nih jadi nggak memperhatikan anak itu pada perilaku anak, karakter anak gitu, nggak kebangun gitu. Tapi gurunya sibuk dengan administrasi gitu ya. Segala hal guru-guru itu misalnya mau sertifikasi harus ada berbagai syarat, mau itu, dan sekarang bahkan jam mengajar yang tatap mukanya itu udah di atas 30 gitu banyak guru-guru. Itu menurut saya dengan 30 jam seminggu, emang waktu dia misalnya anak mau curhat, dia gurunya udah kecapean gitu ya. Iya. Jadi ini guru itu role model juga bagi anak-anak, karena beberapa kasus gini, anaknya ngadu nih, dia dibully gitu ya, terus gurunya bilang ya udah nggak usah berteman mana anak itu, nggak mungkin lah orang teman sekelas, apalagi anak SD nih ya. Terus ketika anaknya ya gimana bu, saya mau teman-teman yang lain lagi, kan dia bingung gitu. Nah lalu gurunya bilang ya udah kamu sabar aja, nanti Tuhan yang membalas. Nah orang bully aja gurunya ngerepotin Tuhan gitu ya. Artinya ini kan ada hal yang kita bisa lakuin untuk anak-anak. Kalau kayak gitu ya masa ya meluangkan waktu sejenak gitu ya. Termasuk gini, anak SMA nih banyak cerita, bu saya mau curhat nih mau wali kelas. Terus gini, udah mau kesiswaan aja ya, udah mau guru BK aja ya. Jadi udah ada penolakan, padahal itu wali kelas adalah orang tua kan sebenarnya. Iya, betul. Jadi ini memang guru ini juga kasihan juga sih, bebannya juga banyak. Tapi kan ingat ya, anak kita yang bermasalah tuh paling juga 10-15% aja sih di sekolah. Masa kita sebagai orang tua kedua nggak bisa ngeluangin waktu gitu ya untuk tadi ya memperhatikan atau peka terhadap anak-anak yang seperti itu. Oke. Lalu apakah harus, selain dari gurunya sendiri, apakah harus ada perubahan nih juga dalam kurikulum belajar mengajar gitu di sekolah untuk bisa mengatasi kasus-kasus yang menimpa anak-anak seperti tadi, Bu? Sebenarnya kalau kurikulum nggak ya, kurikulum itu kelewat banyak ganti ya. Ganti menteri, ganti kurikulum. Dulu Pak Nadiem, saya sih nggak akan ganti kurikulum. Buktinya kurikulum Merdeka diganti juga. Jadi setiap menteri ini kepingin punya catatan sejarah ya. Wah itu kan di zaman saya jadi menteri gitu loh. Tapi anak-anak dan guru jadi korban gitu. Kalau menurut saya sih ya, kalau ngomongin kurikulum ya, sebenarnya udah kebanyakan di Indonesia ini. Jadi kalau ditambahkan misalnya kurikulum yang kaitannya dengan pendidikan karakter, menurut saya udah terlalu syarat beban ya. Tapi bahwa membangun karakter tuh menurut saya sih semua guru gitu. Dan dulu tuh Ki Hajar itu ketika berbicara sekolah kan dia nyebutnya taman siswa. Taman tuh kan kalau kita bayangin taman tuh kan kayak tempat bermain yang menyenangkan. Ada bunga-bunga, ada kupu-kupu, ada hal-hal yang pokoknya menyenangkan deh. Nah, apakah sekolah kita bisa gitu? Nah, menciptakan ya sekolah seperti itu yang harusnya didorong. Dan Ki Hajar tuh ngomong kan yang penting itu sebenarnya membangun karakter peserta didik.
Makanya tuh kita belajar luring, ya ketemu muka Ketemu gitu. muka, Itu ya. agar kita bisa lihat satu persatu karakternya anak-anak murid kita gitu loh. Jadi kalau misalnya daring kan nggak kelihatan tuh kalau daring bagaimana mengubah karakternya gitu. Jadi memang kalau bagi saya sih mungkin nggak perlu ya, tapi mindset gurunya ya terhadap perspektif perlindungan anak yang penting. Oke, pertanyaan terakhir nih Bu. Sebenarnya apa nih hal yang paling penting agar tumbuh kembang anak ini bisa baik secara fisik, emosional, akhlak maupun juga spiritualnya? Yang pertama sih sebenarnya anak itu kan role modelnya orang tua ya. Jadi harus berangkat dari orang tua. Kalau anak kita pingin seperti itu karakternya, ya kitanya harus seperti itu juga. Jadi kita beriman, kita ngajarin anak kita. Misalnya Islam sholat, misalnya yang Kristen ke gereja. Mengenalkan hal begitu. Yang kedua adalah tadi, kalau anak kita juga tidak mendapatkan kekerasan, maka dia bisa tumbuh kembang dengan baik. Hal positif pada dirinya berkembang. Maka jangan lakukan kekerasan. Jadi para ayah pun kalau Anda tidak melakukan kekerasan pada istri Anda dan memberi nyaman istri dengan membantu pekerjaan istrinya juga, istrinya akan bahagia. Nah, kebahagiaan istrinya itu pasti akan bisa membahagiakan anak-anaknya. Jadi itu yang harusnya menurut saya adalah dibangun gitu ya di dalam sebuah rumah tangga gitu. Nah, terus yang penting banget adalah memang anak-anak ini ketika bermain memilih teman, nah itu perlu ada bimbingan, bukan ngelarang-larang. Dan mengubahlah untuk ketika anak kita remaja, ubahlah sikap kita itu tidak menggurui tapi menjadi teman, menjadi sahabat. Kalau memang kita khawatir sama anak kita main sama teman-teman yang lain, bilang sekali-sekali ngumpulnya di rumah kita dong, nanti mama bikinin gorengan gitu. Jadi kenal teman-temannya. Itu ketika akhirnya curhat, anak tuh udah biasa speak up juga, sering ibu bapaknya juga mau ngedengerin, anak itu pasti akan punya mental yang baik juga, karakter yang baik juga. Karena kayak misalnya cuci piring tuh ya kan, kita bisa cuci piring seumur hidup kita ya. Jadi kalau ada anak kita ngadu, tidak mau ngomong, tinggalin aja, kenapa cuci piringnya, jangan bilang ya udah nanti mama selesai dulu. Lah nyuci piring mah bisa seumur hidup, tapi anak bercerita tuh nggak bisa seumur hidup kita gitu, kita dengarkan gitu. Jadi jadilah menurut saya orang tua yang punya perspektif juga untuk perlindungan anak. Yang kedua, bahagiakan ya. Jadi kalau Anda sudah bahagia, barulah Anda berpikir punya anak. Karena dan bahagia itu ukurannya bukan materi, tapi ya tadi batin kita, mindset kita ya tentang bahagia itu sendiri. Oke, terima kasih banyak Ibu atas ngobrol-ngobrol kita hari ini. Nah, sebelum selesai ada sesuatu nih buat Ibu. Oke. Harus berdiri? Oke. Ada oleh-oleh sedikit dari Polwan untuk Ibu. Wow, keren ya bunga. Iya, terima kasih. Saya boleh Thank you. selfie sama Ibu? Oh boleh, ayo. Selfie. 1, 2. Oke. 1, 2. Oke. Terima kasih. Kita closing dulu ya. Sama-sama. Oke Sobat Forum, itu dia ngobrol-ngobrol saya bersama dengan Ibu Retno. Hari ini banyak banget pelajaran yang saya terima nih, dan juga mungkin Sobat Forum terima di rumah. Untuk mungkin Sobat Forum yang sudah bersiap nih mau punya anak gitu, atau sudah mau menikah, nih bisa harus memperhatikan kalau parenting itu penting ya Bu, untuk bisa membahagiakan Sobat Forum juga, dan juga anak-anak Sobat Forum nanti gitu. Oke, terima kasih Ibu Retno untuk waktunya. Oke, terima kasih untuk Sobat Forum yang sudah menyaksikan Forum Polwan episode kali ini. Jangan lupa terus saksikan Forum Polwan Pola Pikir Wanita setiap minggunya, dan juga jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share ke Sobat Forum lainnya. Sampai jumpa.